Rian 24 tahun, berdiri di depan jendela kontrakannya yang sempit di Bandung, memandang langit mendung. Bukan, mendung itu bukan dari cuaca, itu mendung di hatinya. Hari ini masih terasa sama, seperti ribuan jarum yang menusuk luka menganga di dadanya. Baru 3 hari yang lalu, Duniaya runtuh. Tania seorang buruh garmen di kabupaten tetangga, kekasihnya yang ia cintai mati-matian, mengaku hamil. Bukan olehnya. Kata-kata itu masih terngiang-ngiang, memantul di setiap dinding kepalanya. Maaf Rian, aku hamil, sama orang lain. Hancur. Pria berani yang biasanya tak gentar menghadapi tantangan itu, kini merasa seperti sehelai daun kering yang diterpa badai. Semua impian masa depan yang ia rajut bersama Tania, buyar tak bersisa. Rumah kecil yang selalu ia bayangkan, tawa anak-anak mereka, semua sirna. Ia mengepalkan tangan, menahan amarah dan kekecewaan yang meluap. Pikirannya kosong, namun hatinya penuh sesak. Bagaimana mungkin segala pengorbanan, segala janji seolah tak berarti? Di tengah kegelapan itu Rian tahu ia harus bangkit. Ia tidak bisa terus-menerus terpuruk. Tapi bagaimana? Dari mana ia harus memulai? Uang tabungan yang Rian kumpulkan mati-matian untuk pernikahan impiannya kini terasa seperti beban. Setiap lembar rupiah adalah pengingat akan janji yang hancur. Ia tidak tahu harus berbuat apa dengan tabungan itu. Menyimpannya? Untuk apa? Membelanjakannya? Rasanya sudah terasa hambar. Setelah beberapa hari terlarut dalam kehampaan, sebuah ide muncul di benaknya. Ia butuh sesuatu yang baru, sesuatu yang bisa mengalihkan pikirannya dari puing-puing masa lalu. Ponsel Androidnya yang sudah usang dan sering macet menjadi sasaran. Sudah saatnya ganti, gumamnya, lebih seperti meyakinkan diri sendiri. Siang itu di hari Minggu, dengan langkah ragu, Rian memasuki sebuah toko ponsel besar di salah satu mal di Bandung. Lampu terang dan deretan gawai berkilau seolah kontras dengan suasana hatinya. Ia melangkah ke bagian iPhone, perangkat yang selama ini hanya bisa ia impikan. Benaknya kosong, tidak tahu model apa yang harus ia pilih atau fitur apa yang ia butuhkan. Seorang pemuda dengan senyum ramah mendekatinya. Wajahnya yang rupawan, kulitnya yang putih, dan kesan imut di wajahnya menarik perhatian Rian. "Ada yang bisa saya bantu mas?" Suaranya renyah dan sopan. Iya mas, saya mau cari iPhone, tapi jujur saya kurang paham sama sekali." "Biasanya pakai Android," jawab Rian canggung, merasa sedikit kikuk karena ketidakpahamannya. Pemuda itu tersenyum manis. "Tidak masalah mas, saya Dika, sales promotor di sini. Kita bisa lihat-lihat dulu, nanti saya jelaskan pelan-pelan," ujarnya sabar. Dika mulai menjelaskan berbagai model, membandingkan fitur, dan menjawab setiap pertanyaan Rian dengan detail. Ia tidak terburu-buru, dan kesabarannya membuat Rian merasa nyaman. Sesekali, Dika melontarkan lelucon ringan yang membuat suasana tidak terlalu kaku. Setelah hampir 1 jam memilih dan bertanya, Rian akhirnya memutuskan sebuah iPhone. Saat proses pembayaran, Dika menawarkan bantuannya untuk memindahkan data. "Kalau ada kesulitan nanti setelah ini, jangan ragu untuk menghubungi saya ya mas. Ini nomor WhatsApp saya," kata Dika sambil menyerahkan kertas kecil bertuliskan namanya dan nomor teleponnya. Rian menerimanya, sedikit terkejut dengan tawaran itu. "Terima kasih banyak Mas Dika, sangat membantu," ucapnya tulus. Malam harinya setelah mencoba-coba iPhone barunya, Rian merasa ada beberapa hal yang masih ia bingung. Tanpa berpikir panjang, ia mencari kertas yang berisi kontak Dika, lalu menyalinnya. Sebuah pesan singkat ia kirim. "Malam, Mas Dika. Ini Rian yang tadi beli iPhone. Maaf mengganggu, ada sedikit yang saya mau tanya soal pengaturannya." Tak butuh waktu lama, balasan dari Dika datang. Obrolan WhatsApp yang awalnya hanya berkisar soal pengaturan iPhone dengan cepat melebar ke topik-topik lain. Rian terkejut dengan betapa mudahnya ia mengobrol dengan Dika. Dika bukan hanya sabar dalam menjelaskan fungsi-fungsi ponsel, tetapi juga sangat humoris dan punya cara unik membuat Rian tertawa. Rian bahkan tak sadar sudah berapa lama ia tidak tertawa lepas seperti ini. Obrolan mereka berlanjut hingga larut.
Dika banyak bercerita tentang pengalamannya sebagai sales promotor, kadang mengeluh lucu soal pelanggan yang aneh-aneh, atau betapa ribetnya menjaga inventaris. Rian, di sisi lain, mulai sedikit demi sedikit terbuka. Ia bercerita tentang pekerjaannya di pabrik, tentang rutinitasnya yang monoton, dan sesekali mengeluh tentang bising mesin yang tak pernah berhenti. Anehnya, Dika menanggapi semua ceritanya dengan antusiasme yang tulus. Ia memberikan respons yang membuat Rian merasa didengar, tidak menghakimi, dan bahkan sering menyemangati. Wah, Mas Rian hebat banget loh. Kerja di pabrik itu kan butuh konsentrasi tinggi. Apalagi di Bandung, macetnya kadang bikin emosi. Salut, tulis Dika. Biasa aja Mas Dika, sudah rutinitas, balas Rian. Rutinitas yang produktif itu namanya, Mas. Saya aja kadang bingung sama diri sendiri. Tiap hari ketemu orang, ngomong terus, tapi kadang berasa kayak robot juga. Keluh Dika, disusul emoji wajah lesu. Tawa Rian lepas. Rasa kecewa dan sesak yang beberapa hari terakhir menemaninya seolah menguap begitu saja saat ia membaca balasan dari Dika. Ada semangat yang terpancar dari setiap kalimat Dika, sebuah energi positif yang menular. Dika adalah seseorang yang benar-benar asik diajak bicara. Rian merasa terhibur, bahkan melupakan sejenak beban yang menghimpitnya. Ia menyadari, ini pertama kalinya ia merasa ringan lagi setelah insiden dengan Tania.